Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang stres pada anak. Nah, kita langsung ngobrol dengan salah satu ibu. Apakah dia punya pengalaman serupa atau mungkin mau berbagi juga ya Ontia bersama kita di Kumpul Keluarga. Kita langsung sapa ada Ibu Hesti. Halo Ibu Hesti. Halo, Mbak Halo, Rizka. apa kabar? Halo, Ibu Hesti. Yo. Dengan si ganteng nih, dengan namanya siapa putranya? Hani. Oh, Hani. Hani usia berapa sekarang? Hani usianya 3 tahun. Lucunya. Oke, Ibu Hesti dan juga Hanif, hari ini kita sedang ngobrol tentang stres pada anak. Dan tadi kalau mungkin sudah ikutin juga dari segmen sebelumnya bahwa stres tuh macam-macam, ada tanda-tandanya. Kalau kita lihat dari tanda-tanda yang tadi dipaparkan, ada nggak sih sempat merasakan hal yang serupa pada Hanif mungkin? Ngerasain sih karena kan kebetulan aku juga baru punya adik nih. Itu usianya jalan 4 bulan. Nah, awal-awal sih belum kelihatan dia cemburu gitu ya. Tapi makin kesini mungkin karena adiknya udah banyak interaksi gitu, kayak udah mulai ketawa, udah mau apa sih kayak ngajak bercanda gitu. Nah, dia kayak ngerasa kok amanya sama abahnya nih lebih sering ke adik ya, kayak gitu sih sebenarnya. Apa reaksi yang ditunjukkan Hanif sendiri saat mungkin melihat interaksi yang lebih intens pada adiknya? Apakah memang kecemburuannya atau mungkin stresnya, kecemasannya ini ditunjukkan dengan perilaku tertentu? Paling kayak caper gitu sih, jadinya kayak misalkan yang harusnya kalau misalkan adiknya lagi bobok tuh nggak boleh berisik, dia jadinya malah kayak gangguin. Jadi kayak lebih caper ke orang tuanya sih untuk lebih perhatian ke dianya gitu. Oke. Jadi ada perilaku yang sedikit berubah gitu semenjak ada kehadiran si adik ya. Nanti kalau kita lihat dengan kondisi yang dialami Ibu Hesti dan juga keluarga ini kan ada istilahnya ada bukan rival sih, ada keluarga baru, ada anggota keluarga baru yang mungkin jadi ada perubahan juga dengan intensitas interaksi mereka dalam keluarga. Apakah ini juga memang sebenarnya bisa jadi faktor juga seorang anak bisa stres? Bisa. Jadi adanya perubahan dalam kehidupan anak itu bisa menjadi salah satu pemicu atau penyebab anak itu mengalami stres gitu. Misalnya contohnya pada Hanif, kehadiran anggota keluarga baru yaitu adiknya. Atau bisa juga pada anak yang mengalami perpindahan, misalnya pindah sekolah, pindah tempat tinggal, ataupun misalnya hal-hal lain dalam hidupnya yang berubah itu bisa menimbulkan atau menjadi penyebab stres. Tapi nggak semua anak itu mengalami gitu, karena jadi kembali lagi tergantung pada kerentanan setiap anak dan bagaimana pemahaman anak tersebut pada situasi yang sedang dialaminya. Oke. Jadi memang mungkin saja gitu, apapun stimulan yang ada di sekeliling kita bisa jadi faktor juga untuk si anak stres gitu. Betul. Ya. Ibu Hesti biasanya ini berarti sudah mulai menyadari gitu ya bersama pasangan ayah ibunya, wah kayaknya anak saya ini rada kurang nyaman dengan kondisi sekarang. Biasanya dilakukan saat mungkin tadi Ade Hanif sedang caper, apa ya untuk bisa menenangkan? Itu pelan-pelan. Terus kalau misalkan dianya udah mulai cranky, aku sih lebih milih dipisahkan gitu. Jadi misalkan si kakak udah kakak di luar dulu gitu sama abahnya. Nah, biar si adik nih sama amanya, tapi nanti ganti-gantian, jadi nggak selalu aku sama adik dan dia sama abahnya gitu. Jadi ganti-gantian, ada adik sama abahnya, dia sama aku, jadi kayak ganti-gantian sih. Jadi kayak aku lebih berusaha untuk memenuhi apa sih perhatiannya dia gitu. Ini yang menarik yang kadang-kadang mungkin terlupakan oleh orang tua lain ya. Betul. Nanti saat si kakak sedang grumpy, mungkin lagi ngambek-ngambek cari perhatian untuk adik, biasanya malah dipisahkan tapi mungkin sama nenek di luar dari keluarga gitu ya. Yang dilakukan Ibu Hesti dan suami adalah tetap membagi ini secara adil. Menurut Onti gimana? Iya, jadi saya senang sekali dan suka sekali dengan cara Bu Hesti. Iya. Jadi yang Ibu Hesti lakukan menurut saya sudah tepat. Jadi pada saat si anak atau si kakak, Hanif dalam hal ini, meminta atau menuntut perhatian lebih dari ibunya, maka berarti kan si Hanif ini memang lagi membutuhkan perhatian. Nah, pada saat anak itu punya suatu kebutuhan, nah kita sebagai orang tua hendaknya bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini berarti kebutuhan afeksi kan ya, kasih sayang, perhatian, cinta kasih dan sebagainya. Nah, sehingga
salut sekali bahwa memang bisa membagi antara suami dan istri gitu misalnya. Oh ya udah, karena dia sekarang lagi butuh aku sebagai ibunya untuk bermain bersama, karena memang jam-jam segini biasanya sebelum ada adiknya juga Main main bersama. bersama. Jadi kita penuhi, kita bermain sama si kakak. Nah, sedangkan si adik bisa aja misalnya dijaga oleh suami ataupun misalnya nenek atau siapapun. Nah, begitu pula sebaliknya pada saat si kakak memang lagi waktu santai, dia lagi me time atau dia lagi main sendiri gitu ya. Dan kita sebagai ibu bisa kemudian tadi menyusui adiknya atau kemudian lebih mengarah kepada adiknya, sedangkan yang menemani kakaknya adalah pihak lain misalnya seperti itu. Jadi memang harus diatur waktunya dan kalau bisa saat-saat atau momen-momen kualitas bersama si kakak itu nggak hilang begitu ada adiknya. Karena ini hal yang penting nih gitu. Misalnya kita terbiasa menemani si kakak pada jam-jam tertentu, ya pada jam-jam itu kalau bisa kita penuhi secara sama supaya si kakak tidak menjadi iri. Dulu sebelum ada adik kok bunda bisa, sekarang ada adik nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dilibatkan dalam kegiatan si adik. Misalnya pada saat memandikan adiknya, kakaknya juga diajak untuk membantu, misalnya mengambilkan sabun atau coba tolong siramin kakinya si adik, misalnya seperti itu. Wah, Kak Hanif pinter ya gitu, bisa jadi kakak yang penyayang. Ayo coba pakein celananya misalnya gitu. Jadi kita ajak sehingga dia merasa bahwa dia tidak disingkirkan, tapi dia justru membantu, dilibatkan. Betul. Ya, jadinya ada keterlibatan dan ini juga membantu membangun kedekatan antara adiknya dengan kakaknya juga sebenarnya ya. Betul. Nah, Ibu Esti, tadi kalau kita bicara memang mungkin untuk Hanif sendiri hal yang paling menjadi kecemasan dan mungkin jadi faktor untuk stres adalah kehadiran adik gitu ya dengan kondisi yang baru. Nah, kalau ini kan di tengah pandemi yang biasanya mungkin bisa bermain di luar gitu, ini dalam rumah saja, apakah juga ada sedikit banyak memengaruhi tingkat stresnya pada Hanif sendiri? Ada banget sih, tapi itu udah lumayan pas awal-awal pandemi ya. Jadi dia yang biasanya main gitu kan ke mall atau ke playground gitu, terus jadi nggak bisa main, kayak cuman di rumah-rumah doang. Lumayan sih waktu pas awal-awal pandemi tuh lumayan cranky, tapi ya jadi lebih lebih kitanya sih orang tuanya, dan kebetulan aku juga masih tinggal sama kakek neneknya gitu kan. Jadi lebih ngajak dia main, terus ya cara lainnya ya kita bolak-balik ke rumah jidahnya yang di sana gitu. Jadi kayak lebih sering main ke keluarga aja sih untuk memenuhi kebutuhan dia sosialisasi, karena biasanya kan main ketemu orang, ketemu anak-anak lain gitu kan. Jadi sekarang diganti ketemu saudara, sepupu kayak gitu-gitu sih palingan. Jadi memberi suasana baru yang biasanya di rumah saja, tapi mengganti ke suasana lain, tapi yang mungkin jauh lebih aman gitu dibandingkan di lingkungan atau di fasilitas publik gitu ya Onti ya. Nah, Onti ini kalau lihat mungkin dialami oleh bukan hanya oleh Hanif gitu ya, tapi dengan banyak anak-anak lain. Sejauh mana sih sebenarnya di dalam satu lingkungan dalam waktu yang cukup panjang membuat anak itu stres? Kalau berada dalam satu lingkungan, kemudian apalagi di lingkungan itu ada hal-hal yang bisa memicu stres pada anak tadi, ya memang diperlukan peranan orang tua di sini gitu. Yang mana si anak itu ada orang tua di sebelahnya atau yang mendampingi, dengan tidak itu akan efeknya berbeda. Iya, betul. Dengan kita sebagai orang tua ada di sebelahnya aja dia merasa aman, karena kan memang figur yang paling aman menurut anak kan orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya dan bundanya. Nah, itu akan bisa membuat dia merasa aman. Karena memang dengan lingkungan yang begitu saja setiap hari, apalagi dengan kondisi yang mungkin kurang nyaman. Karena tadi hal yang paling nyaman adalah dekat dengan orang tuanya begitu. Betul. Ya Onti ya. Jadi dengan memberi kasih sayang yang cukup, sentuhan yang cukup untuk anak ini paling tidak membuat mereka merasa nyaman. Nah, Ibu Esti, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan psikolog kita terkait tema kita hari ini, silakan. Pengen nanya sih, kalau misalkan belakangan ini kan emang dia capernya luar biasa banget tuh. Jadi kalau misalkan apa yang kita larang, dia malah ngelakuin, padahal sebelumnya tuh dia ngerti gitu, kayak misalkan kalau adiknya lagi tidur gitu nggak berisik dan dia nggak berisik gitu, tapi dia tuh karena dia berisik jadi kan kita refleks untuk ngasih tahu kan, Kak jangan berisik, ada lagi tidur. Atau kalau misalkan adiknya lagi nyusuin, Kak bentar ya ama mau nyusuin tuh, tapi dia tetap yang malah kayak caper-caper gitu, malah nyari-nyariin amanya terus. Nah itu aku ngebilangin terus dan abahnya juga ikut ngebilangin terus kayak yang tadi dibilang kayak repetisi gitu. Dan dia malah jadi makin
apa sih makin stres gitu. Baiknya tuh aku harus gimana gitu. Nah, gimana nih Onti biar paling tidak membuat kondisinya jauh lebih nyaman lah. Iya, betul. Anak itu memang kala ini kan memang kehadiran keluarga baru dan artinya kan berarti ada perubahan. Nah, sehingga dia perlu suatu sistem mekanisme yang dia rasa itu akan sama terus-menerus dari hari ke hari. Contohnya apa tadi? Dengan jam yang sama. Jadi kalau bisa kita bikin dengan rutinitas tertentu. Misalnya dengan jam yang sama kebutuhan dia tetap terpenuhi. Nah, di luar itu misalnya contohnya pada saat dia lagi bermain atau dia lagi istirahat atau dia lagi diajak jalan-jalan oleh anggota keluarga yang lain gitu. Nah, kita bisa gunakan waktu-waktu itu untuk memang sama adiknya, tapi kita kasih tahu sama si kakak bahwa ini jam 3 misalnya waktunya adik minum susu. Minum susu berarti butuh bunda gitu. Jadi bunda akan menyusui adik misalnya gitu kan. Jadi kasih tahu kakak mau di sini atau mau main di depan. Tapi kalau main di sini nggak boleh cranky ya atau nggak boleh rewel ya. Jadi duduk manis tenang di sini supaya dedeknya pas nyusuin juga dia bisa nyusuin dengan baik misalnya seperti itu. Terus bundanya juga bisa nyusuin dengan baik, dedeknya juga tenang. Tiap waktu pasti ada disisikan untuk mereka berdua gitu. Jadi anak mungkin lebih ngerasa aman gitu ya Onti. Iya, betul. Kira-kira seperti itu Bu Hesti. Mungkin bisa diaplikasikan nanti di rumah bersama anak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya, salam buat keluarga di rumah. Iya, terima kasih. Oke, ternyata setiap keluarga, setiap orang tua punya pengalaman beda-beda ya Onti. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Onti ya. Betul. Oke, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Kumpul Keluarga.